Halo, hari ini kita akan belajar cara membuat kunci determinasi. Jadi sebelum kamu bisa melakukan ini, sebaiknya kamu sudah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup ya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Karena biasanya yang ditanyakan kalau nggak hewan itu ya tumbuh-tumbuhan gitu. Dan sekarang udah ada soalnya. Ini supaya satu layar cukup, kita pakai 5 organisme, tepatnya 5 hewan ya. Ada cacing, ada buaya, ada simpanse, kemudian ada kepiting, kemudian ada juga cendrawasih. Nah, kita akan bikin kunci dikotom dalam membuat kunci determinasi. Kunci dikotom adalah dua buah kalimat yang saling bertentangan untuk membedakannya. Jadi kita akan ngomongin persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup ini, gitu ya. Cara paling gampang yang pertama adalah kita tentukan dulu apakah dia vertebrata atau avertebrata. Dia punya tulang belakang atau enggak. Itu paling gampang. Jadi pertama aja kita langsung bikin aja gini, yang bertulang belakang sama yang enggak. Jadi yang bertulang belakang itu siapa? Di sini jelas buaya, simpanse, dan cendrawasih. Nah, sedangkan yang tidak bertulang belakang, cacing dan kepiting. Nah, dari sini ini sebenarnya bebas. Mau lanjut, mau misalkan, oh yang tidak bertulang belakang lanjut ke berikutnya. Nah, itu sebenarnya bebas gitu. Karena kalau saya yang bertulang belakang akan saya bahas lebih dahulu, ya. Ini pilihan, mau yang dibahas lebih dahulu yang mana nggak masalah. Kebetulan saya ambil yang bertulang belakang, saya bahas lebih dulu. Dan ini akan lanjut ke pernyataan nomor 2. Kita akan bikin 2A, 2B untuk membedakan buaya, simpanse, dan cendrawasih. Nah, ini kalau bisa, ini berdasarkan bentuk tubuhnya atau fungsi alat tubuhnya ya. Jadi jangan kebiasaannya dulu gitu. Karena membuat kunci determinasi atau kunci dikotom, ini namanya kunci dikotom ya ini ya. Kunci dikotom nanti dirangkai-rangkai akan membuat kunci determinasinya. Nah, itu lebih gampang kalau kita lihat ciri fisiknya begitu. Nah, contoh aja ini, buaya, simpanse, cendrawasih. Kita bisa bedakan berbulu dan tidak berbulu. Nah, berbulu tidak berbulu ini jangan keliru sama rambut ya. Jadi kalau mamalia itu punyanya rambut, kalau burung bulu gitu ya. Jadi kalau manusia ini yang di tangan apa? Ya rambut tangan gitu. Berbulu cendrawasih berarti yang tidak berbulu simpanse dan buaya. Simpanse tidak punya bulu, punyanya rambut kan. Nah, apalagi buaya nggak punya dong bulu. Nah, ini kan udah beres. Kalau udah beres ketemu satu makhluk hidup ini, artinya kita sudah beres, selesai. Jadi tujuan kita untuk dapat satu makhluk hidup pada tiap bagian dari kuncinya gitu. Berarti udah selesai. Nah, kita tinggal membedakan simpanse dengan buaya. Nah, bisa apa nih? Nah, buaya itu bersisik karena reptil itu bersisik kan. Berarti untuk simpanse kita ambil yang tidak bersisik. Misalnya kamu nanya ke saya, ini gimana kalau kita bisa aja bilang punya kelenjar susu dan tidak punya kelenjar susu? Bebas, boleh. Dalam hal ini saya ambil bersisik dan tidak bersisik. Jadi membuat kayak gitu sebenarnya bebas. Nah, kalau di soal-soal biasanya ini udah disusun di soalnya ya, kita tinggal nyusun. Dan ini kotretan kayak gini nggak ada. Ini kotretan ya, atau coret-coretan yang membantu kita, sangat membantu. Udah satu makhluk hidup berarti beres. Nah, kemudian kita, kenapa saya ngomong ini? Berarti kan kalau udah beres, kita lihat ke sini, kita masih punya cacing dan kepiting yang harus dibedakan. Yang paling gampang kalau kepiting ya bercangkang atau tidak bercangkang kan. Yang bercangkang kepiting, yang tidak bercangkang ya cacing. Gampang gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah tersusun seperti ini, berarti kan semuanya udah makhluk hidup. Sudah satu-satu nih, kita bisa susun kunci determinasinya. Contoh, cendrawasih, lihat aja tadi cendrawasih 1A 2A. Tuh, kuncinya beres gitu ya. Kemudian buaya. Buaya mana tadi? Nih, 1A 2B 3A. Kayak gitu. Terus simpanse dengan cara yang sama, simpanse. Tuh. Kepiting 1B 4A. Jadi kalau ini nyusun sendiri, ini bisa urutannya berbeda-beda. Tapi kalau dibaca, kepiting 1B tidak bertulang belakang, betul. Kepiting 4A bercangkang, betul gitu kan. Cacing. Nah, cacing ini mana cacing? Ini 1 sama 4B, beres. 5 kunci determinasi dari 5 hewan sudah terpenuhi atau sudah
beres. Nah, untuk latihan kalian bisa bikin ini ya. Nah, ikan mas, elang, harimau, sapi, kobra, kelabang, begitu dan jangkrik. Nah, kalian kalau mau buat, saya dengan senang hati akan mengoreksi kerjaan kalian. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Kamu mungkin ngotret dulu di Word, kemudian copy paste aja ke kolom komentar. Nanti saya bisa koreksi buat kalian. Apakah kerjaan kalian betul atau enggak? Nah, kita lanjut ya. Sekarang gimana kalau kita dikasih tumbuhan? Ada pisang, jambu, suflir, lumut daun, dan pinus. Ya, ini soalnya udah dirancang yang punya perbedaan. Ya, yang punya perbedaan dan sebenarnya ada persamaannya juga sih. Jadi memang kalau klasifikasi biasanya kita ngomongin persamaan, tapi kalau kita sudah ngomong kunci determinasi, kita belajar persamaan dan juga perbedaan. Jadi belajarnya udah double. Jadi kalau kamu bisa bikin ini, kamu udah makin ngerti gitu. Oke, dari sini biasanya tumbuhan itu dibedakan jadi dua. Yang pertama, dia berpembuluh. Apa maksudnya berpembuluh? Dia punya jaringan xilem dan floem. Ya, xilem yang ngambil air dari akar, floem yang menyebarkannya ke seluruh tubuh. Gitu ya gampangnya ya. Nah, yang punya xilem dan floem itu ternyata adalah suflir, pinus, pisang dan jambu. Jadi tumbuhan yang udah lengkap gitu. Sedangkan yang tidak lengkap, tidak punya jaringan pembuluh itu gampang banget tuh lumut. Ya, lumut adalah yang paling sederhana. Gitu. Suflir kan paku, iya, suflir paku juga sederhana. Kita bedain lagi ya. Jadi yang tidak punya jaringan pembuluh, lumut daun, udah langsung beres. Dan kemudian untuk yang berikutnya kita bisa punya spora dan tidak punya spora. Nah, ini saya batasi juga di sini punya spora dan mengalami metagenesis, yaitu suflir. Apa metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Jadi dia mengalami dua fase. Fase tidak kawin dan fase kawin. Fase tidak kawinnya pakai spora, fase kawinnya ya dihasilkan sel kelamin atau gamet gitu kan ya. Nah, yang mengalami metagenesis jelas di sini hanya suflir. Sedangkan pinus, pisang dan jambu tidak mengalami metagenesis dan juga tidak punya spora. Nah, kita akan lanjutkan ke berikutnya ya. Ketiga, caranya kayak yang tadi waktu hewan ya. Pinus, pisang dan jambu harus kita bedain. Biasanya ini karena bijinya nih ya. Biji terbuka dan biji tertutup gitu kan. Bijinya terbungkus bakal buah, ini berarti tumbuhan dengan biji tertutup ya. Ini pisang dan jambu, sedangkan kemudian biji yang tidak tertutup buah pinus atau semacam cemara-cemaraan begitu ya. Nanti kalau pengen tahu lebih jelas tumbuhan-tumbuhannya, kalian bisa cek video mengenai klasifikasi makhluk hidup, baik yang tumbuhan maupun yang hewan. Nah, berarti kita masih punya tugas, pisang dan jambu akan kita bedakan. Nah, ini tinggal gampang, dikotil sama monokotil kan. Yang berakar serabut dan bijinya berkeping satu, monokotil pisang. Sedangkan yang akarnya tunggang dan bijinya berkeping dua, jambu. Beres di sini, tinggal kita susun kunci determinasinya. Apa dulu nih? Lumut daun. Lumut daun mana nih? Oh ya, cuma ini 1B ya. Suflir. Suflir itu ini sama ini, berarti 1A 2A. Pinus. Pinus. Nih, cocok. Pisang 1 2 3. Bentar. 1 pisang 1A 2B 3A 4A ya, nggak ada salahnya buat teliti lagi ya. Jambu 1 2 3. Oke. Jadi gini caranya untuk nyusun kunci determinasi ya. Jadi harus tahu, biasanya kuncinya adalah tahu jaringan pembuluh sama enggak. Yang enggak punya jaringan pembuluh seperti lumut-lumutan ya, jenis-jenis lumut. Kemudian tumbuhan pembuluh yang paling sederhana itu tumbuhan paku, suflir, paku kawat dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang lebih canggih lagi berbiji dengan tidak berbiji ya. Yang berbiji nanti berbiji terbuka dengan biji tertutup. Yang bijinya tertutup nanti ada monokotil, ada dikotil gitu. Biasanya kayak gitu doang sih. Jadi harus tahu dari masing-masing contoh yang tadi. Nah, sekarang ini latihan buat kalian. Lumut daun, paku kawat, cemara, melinjo, kentang, petai dan padi. Coba kalian susun kunci determinasinya, bikin yang seperti yang sudah dicontohkan. Kalau kalian bisa mengerjakan ini, silahkan kerjakan di kolom komentar. Dan saya akan dengan senang hati memberikan masukan kepada kalian. Mari kita belajar bersama. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya.